Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimo Jaya. Pada video kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran tematik tema 9 kelas 5 Romawi 1 pilihan ganda. Nomor 1. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah A. Sering melewatkan giliran ronda. B. Melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. C. Membersihkan lingkungan bersama-sama. D. Hanya berteman dengan yang seagama atau yang sesuku saja. Mencerminkan, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. C. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Nomor 2. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan kecuali A. Bergotong royong membangun lingkungan sekitar. B. Menjenguk salah satu warga yang sakit. C. Bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. D. Mementingkan diri sendiri atau tidak mau bekerja sama. Berarti pilihan yang tepat karena kecuali yang D. Nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan adanya titik di dalam masyarakat yang berbeda adat dan istiadat. A. Kesatuan, B. Keakraban, C. Keragaman, D. Kerukunan. Nomor 3 ini menunjukkan adanya kerukunan. Yang ya. Nomor 4. Kegiatan bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain dapat diwujudkan dalam kegiatan titik. A. Hidup berdampingan. B. Jalan sehat. C. Gotong royong. D. Beribadah. Nomor 4 ini kegiatan kerjasama ya, berarti gotong royong. Gotong royong. Nomor 5-8 bahasa Indonesia. Amatilah gambar iklan di bawah ini. Ya. Nomor 5. Barang yang ditawarkan pada iklan di atas adalah titik-titik. A. Sesuatu. B. Bola. C. Susu. D. Jaring. Nomor 5 yang betul, barang yang ditawarkannya adalah susu. C. Susu minuman maksudnya ya. Nomor 6. Informasi yang terdapat pada iklan di atas adalah titik-titik. A. Susu mengandung banyak gizi, kaya energi dan kalsium yang tinggi. B. Susu mengandung gizi dan energi. C. Susu mengandung kalsium yang tinggi. D. Susu mengandung padat gizi. Nomor 6 yang betul yaitu yang susu mengandung banyak gizi, kaya energi dan kalsium yang tinggi. Yang A. 7. Iklan adalah A. Suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa.
B. Suatu cara yang digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. C. Suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. D. Suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan sebuah jasa. Dari pilihan A, B, C, D ini yang paling sesuai adalah yang A. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. 8. Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah iklan, kecuali A. Keunggulan produk, B. Kelemahan produk, C. Nama produk, D. Harga produk. Nomor 8, unsur yang terdapat dalam sebuah iklan. Nah, kecuali mesti dalam iklan yang ditonjolkan keunggulannya, namanya, harganya. Tidak mungkin mengemukakan kelemahannya. Berarti kecuali kelemahan produk. Nomor 9. Zat yang terdiri atas materi sejenis seperti air, garam, gula, dan emas 24 karat adalah titik-titik. A. Zat campuran homogen. B. Zat campuran heterogen. C. Zat tunggal. D. Zat campuran. Nomor 9 adalah zat tunggal, itu yang C. Nomor 10. Campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir merupakan contoh dari titik-titik. A. Campuran heterogen. B. Campuran homogen. C. Campuran heterogen. D. Campuran oksigen. Nomor 10. Bedanya dengan cewek ini heterogen, ini heterogen. 10 adalah yang A. Campuran heterogen. 11. Campuran homogen adalah A. Campuran zat penyusunnya tercampur sempurna. B. Campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sangat sempurna. C. Campuran zat yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. D. Campuran yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Nomor 11 yang tepat adalah yang A. Campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. A. Nomor 12. Perhatikan tabel di bawah ini. Gelas, komponen penyusun, tercampur sempurna, tidak tercampur sempurna. 1. Gelas dan gula. 2. Air dan minyak. 3. Air dan pasir. 4. Air dan pewarna makanan. 5. Minyak pasir. 6. Minyak dan pewarna makanan. 7. Minyak dan gula. Berdasarkan tabel di atas, komponen yang tercampur dengan sempurna adalah titik-titik. A. Air plus gula dan air plus pewarna makanan. B. Air plus minyak dan air plus pasir. C. Air plus gula dan air plus minyak. D. Air plus pewarna makanan dan minyak plus gula. Nomor 12 yang tercampur sempurna, ini air dan gula. Kemudian air dan pewarna makanan ini juga sempurna. Berarti nomor 12 adalah yang A. 13. Ketampakan alam berupa daratan yaitu A. Pantai, B. Laut, C. Danau, D. Sungai.
ketampakan alam berupa daratan, berarti ya pantai. Nomor 14. Bentuk adaptasi masyarakat di dataran tinggi adalah A. Perkebunan kelapa, B. Perkebunan karet, C. Perkebunan teh, D. Perkebunan tebu. Untuk dataran tinggi yang paling sesuai ya perkebunan teh. Mana? Perkebunan teh. 15. Pelestarian hutan dapat dilakukan dengan cara A. Devertilasi, B. Renovasi, C. Reboisasi, D. Konservasi. Pelestarian hutan ini mesti penghijauan kembali, yaitu reboisasi. Nomor 16. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan kecuali titik-titik. A. Industri kecil, B. firma, C. pertanian, D. perdagangan. Yang dikelola sendiri tapi kecuali, berarti 16 kecuali yang firma ini. 17. Tangga nada yang terdiri atas 7 nada disebut A. Tangga nada minor, B. Tangga nada melodis, C. Tangga nada diatonis, D. Tangga nada pentatonis. Nomor 17. Tangga nada yang terdiri atas 7 nada disebut tangga nada diatonis. C. 18. Tangga nada pada lagu yang dinyanyikan terdengar ceria adalah titik-titik. A. Tangga nada mayor, B. Tangga nada minor, C. Tangga nada melodis, D. Tangga nada harmonis. 18. Yang terdengar ceria adalah tangga nada mayor. Alfa. 19. Gambar di bawah ini merupakan gambar pola lantai yang berbentuk titik-titik. A. Diagonal, B. vertikal, C. melengkung, D. garis. Kalau mencleng begini namanya diagonal. 20. Pola lantai yang digunakan pada penari yang berbaris membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri adalah titik. A. Pola lantai diagonal, B. Pola lantai vertikal, C. Pola lantai garis, D. Pola lantai melengkung. Nomor 20. Garis nyudut kanan nyudut kiri berarti diagonal. Pola lantai diagonal. Ya. Romawi 2. Isian. Sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa sebagai berikut. Di antaranya 1. Mengadakan festival budaya. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nomor 22. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan? Sebutkan manfaat hidup rukun. Jawab. Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian
agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Adapun manfaat hidup rukun diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak adanya pertengkaran. 2. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. 3. Hidup menjadi aman. 4. Hidup menjadi tentram dan damai. 5. Memperkukuh persatuan dan kesatuan. 23. Sebutkan jenis-jenis iklan elektronik. 23. Jawab. Jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu iklan komersial, iklan perusahaan, dan iklan layanan masyarakat. Iklan komersial yaitu iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau pemasar. Dengan iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. 24. Perhatikan gambar iklan di bawah ini. BPJS Kesehatan, bayarlah iuran JKN KIS tepat waktu, maksimal tanggal 10 setiap bulan, dan sebagainya. Informasi apa yang terdapat pada iklan di atas? Jawab 24. Informasi yang terdapat pada iklan adalah pembayaran iuran JKN KIS dilakukan maksimal tanggal 10 pada setiap bulannya. 25. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Sebutkan dan jelaskan bentuk dari zat tunggal. 25. Jawab. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Bentuk-bentuk zat tunggal itu 1. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Yang kedua, senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari misalnya garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. 26. Sebutkan macam-macam contoh campuran heterogen. 26. Contoh campuran heterogen itu beton atau agregat plus semen plus air. 2. Gula dan pasir. 3. Es batu dan minuman Coca-Cola. 4. Garam dan merica. 5. Kue, chip, coklat. 6. Soda mengandung air, gula, dan karbon dioksida yang membentuk gelembung. Sementara gula, air, dan perasa dapat membentuk larutan kimia. Gelembung karbon dioksida tidak terdistribusi secara merata di seluruh cairan. 27. Sebutkan dan jelaskan kegiatan utama yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Jawab 27. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda, serta menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dan distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga yaitu konsumsi adalah
tindakan menghabiskan atau mengurangi secara beransur-ansur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. 28. Jelaskan pengertian dari istilah-istilah di bawah ini. A. Firma, B. CV, C. PT. Jawab 28. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang dan di dalamnya merupakan orang-orang yang sudah saling kenal, serta setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma, dan risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang kedua, CV. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Modal CV berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan. Sedangkan PT, atau singkatan dari perseroan terbatas, adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham, seperti surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. 29. Sebutkan ciri-ciri karya seni rupa daerah. Jawaban nomor 29. Ciri-ciri karya seni rupa daerah yaitu 1. Bersifat kedaerahan. 2. Dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Itu termasuk dalamnya mengandung simbol-simbol dan bermakna. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari. Dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Ciri yang ketiga yaitu corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah dan atau dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nomor 30. Apakah perbedaan batik klasik dan batik pesisir? Jawaban nomor 30. Batik klasik adalah batik yang masih asli atau belum terpengaruh oleh budaya asing. Sedangkan batik pesisir adalah batik yang sudah terpengaruh oleh budaya asing. Demikian untuk pembahasan tema 9 kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.